Selamat pagi atau selamat siang pada adik-adik keperawatan. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah KDK 1. Untuk materi kali ini adalah tentang konsep manusia. Saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti atau menyimak materi ini dengan baik. Kita mulai. Adapun nanti yang dijelaskan dalam materi ini adalah tentang konsep manusia, homeostasis dan hemodinamik, konsep kebutuhan dasar, faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Konsep manusia itu adalah makhluk yang sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sebuah sistem. Jadi manusia ada dua konsep, sebagai makhluk holistik dan sebagai sistem. Manusia sebagai makhluk yang holistik, makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Makhluk biologis artinya sini memiliki sistem organ tubuh, lahir, tumbuh, dan berkembang, kemudian meninggal. Makhluk psikologis sini memiliki kepribadian, tingkah laku, dan kecerdasan. Makhluk sosial adalah manusia yang bekerja sama, memiliki kebudayaan, dan dibatasi oleh norma-norma. Makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan untuk hidup. Manusia sebagai sistem, ada sistem adaptif, sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas. Di sistem adaptif atau sistem untuk beradaptasi. Sistem personal, manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Sistem personal, persepsi dan tumbuh kembang. Sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Homeostasis dan hemodinamik. Homeostasis, mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Suatu proses pemeliharaan stabilitas atau adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yang terjadi secara terus-menerus. Homeostasis untuk stabil dan beradaptasi. Homeostasis fisiologis ada pengaturan diri, kompensasi, umpan balik negatif, umpan balik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Homeostasis ada yang psikologis, dapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat, seperti mekanisme pertahanan diri, menangis, tertawa, memukul, atau yang lain. Ini proses homeostasis, ada input. Sebelum menjadi output, dilakukanlah homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh. Hemodinamik, pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ada prinsip integralitas, prinsip utama dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip resonansi, proses kehidupan manusia yang selalu berirama dan frekuensinya bervariasi, mengingat manusia memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Prinsip Halsey bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Konsep kebutuhan dasar manusia, unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi adalah penyakit, menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologis karena beberapa organ tubuh memerlukan kebutuhan O2.
hubungan keluarga dapat meningkatkan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga. Konsep diri yang positif memberikan makna dan kebutuhan. Allah sebagai seorang mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan yang berbeda, baik biologis, psikologis, sosial, spiritual, mengingat berbagai fase organ tubuh yang mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda. Konsep kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ada 5. Ada kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti O2, cairan, nutrisi, keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Kebutuhan rasa cinta seperti rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan akan harga diri, perasaan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain, serta mencari potensi diri sepenuhnya. Nah, seperti ini dia piramid untuk Abraham Maslow, kebutuhannya dari fisiologis sampai yang terakhir ada aktualisasi diri. Sekian untuk konsep manusia dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan.